M, pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia, dikabarkan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Puskesmas Menteng pada Selasa 2 Mei 2023. Selain membawa senjata, pelaku ternyata turut membawa sepucuk surat yang diketik menggunakan komputer. Surat tersebut berisi ancaman sekaligus curhatan pelaku yang telah berjuang cari keadilan. Seperti apa isinya? Pelaku penembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia diduga berinisial M meninggal dunia setelah beraksi. Setelah insiden itu ditemukan sepucuk surat yang diduga dibuat pelaku yang berisi ancaman ke Kapolda Metro Jaya dan Ketua MUI Pusat. Tidak ditulis tangan, surat tersebut dibuat dengan ketikan komputer. Diketahui penembakan ini terjadi di kawasan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang. Menurut keterangan Wasekjen MUI, Arif Fahrudin, peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaku berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan alasan ingin bertemu pimpinan MUI. Pelaku mengenakan kemeja kotak-kotak dibalut jaket hitam dan memakai celana jeans. Ada 2 kali tembakan saat itu. Tembakan juga melukai punggung seorang resepsionis. Saat diamankan, kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ihsan Abdullah, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Dikutip dari Kompas TV, pelaku penembakan itu diduga meninggalkan sepucuk surat. Surat itu ditandatangani pelaku bernama Mustafa NR. Pelaku penembakan itu juga mengaku telah lelah berjuang dan meminta keadilan. Surat itu ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan Ketua MUI. Dalam surat itu ia menuliskan sumpah yang kedua. Kepada Bapak Pimpinan Kapolda Metro Jaya yang terhormat, saya membawa pisau ke kantor Bapak, tetap saya tidak mendapatkan hak saya, yaitu keadilan juga. Bapak tidak mempertemukan saya dengan Ketua MUI Republik Indonesia. Saya mohon kepada Bapak selaku penegak hukum supaya saya dipenjarakan seumur hidup atau tembak mati kalau tidak Bapak lakukan. Tulis pelaku dikutip tribunjakarta.com. Saya bersumpah atas nama Allah dan Rasul, saya akan cari senjata api, saya akan tembak penguasa pejabat di negeri ini, terutama orang-orang MUI tanpa memberitahu terlebih dahulu atau meminta izin untuk kedua kalinya kepada penegak hukum kepolisian karena saya sudah lelah berjuang untuk mendapat hak saya, yaitu keadilan. 23 Juli 2022, Mustafa NR. Di sisi lain, Wakil Ketua MUI Indonesia Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan di kantor MUI berasal dari Lampung, mengaku sebagai nabi. Pelaku juga mendesak agar segera ditemui dengan Ketua MUI. Anwar menjelaskan pelaku bersangkutan diketahui sebelumnya sudah 2 kali menyambangi kantor MUI, sedangkan kedatangan hari ini merupakan kali ketiga pelaku datang. Saat kedatangannya hari ini, pelaku menemui resepsionis di lobi lantai dasar dan meminta ingin menemui Ketua MUI. Namun resepsionis bertanya balik kepada siapa pelaku ingin bertemu, mengingat dalam struktur MUI terdapat setidaknya 10 Ketua MUI. Tapi pelaku mendesak dengan mengatakan ingin menemui Ketua MUI. Atas hal ini, petugas berjalan ke arah lift dengan tujuan untuk memberitahu para pimpinan bahwa ada tamu. Namun sebelum petugas menaiki lift, pelaku langsung melakukan penembakan. Selamat malam, Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini, tepatnya di kantor MUI Pusat, ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Dan kemudian dengan segera, tepatnya pada hari ini Selasa, pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama, tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M, ini mendatangi kantor MUI
tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima, dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, scientific. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, pecah, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami dari dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur. Warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Rupat Viral, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.